Hai para pencinta nostalgia, coba deh ingat-ingat tawa paling lepas yang pernah kalian rasakan saat nonton film. Pasti tawa itu datang dari karakter kartun jadul. Animasi mungkin terlihat sederhana, tapi efek di hati kita luar biasa. Hari ini kita akan kembali ke masa lalu. Kita akan bahas kenapa kartun dari era manusia lidi sampai kucing hitam legendaris begitu membekas. Dan kenapa periode 1928 sampai 1960 disebut masa keemasan. Masa keemasan animasi yang penuh dengan kelucuan tanpa batas. Siap? Yuk kita mulai. Kita akan mulai dari kenapa kartun lama ini terasa spesial. Mereka punya konsep yang sangat orisinal, bahkan kadang terkesan aneh, tapi justru menarik. Contohnya, ada kartun gila di mana manusia lidi bisa berubah jadi gajah dalam sekejap. Menunjukkan kebebasan berekspresi para animator pada zaman itu. Tentu saja ada si ikon kucing hitam legendaris. Ya, kita berbicara tentang Felix the Cat. Felix adalah salah satu bintang kartun besar pertama. Ia lincah, penuh akal bulus, dan paling unik. Ekornya bisa ia lepas dan diubah menjadi apa saja. Ide sederhana ini menjadikan legenda yang tak terlupakan. Sekarang kita masuk ke era yang mengubah total dunia animasi. Masa keemasan kartun. Dari tahun 1928 hingga 1960. Kenapa 1928? Karena di tahun ini suara pertama kali dimasukkan secara sinkron di dalam animasi, berkat Mickey Mouse di film Shrek Will. Inovasi ini membuat genre baru kartun tak lagi bisu dan hanya mengandalkan gag visual. Kini musik, efek suara, dan dialog menjadi bumbu utama komedi, membuat slapstick jadi jauh lebih heboh. Di era ini, lahirlah studio-studio raksasa seperti Warner Bros. Dengan Looney Tunes-nya yang super gila, MGM dengan kejar-kejaran Tom and Jerry, dan perkembangan karakter Disney. Inti dari era ini, kegilaan para animator menciptakan humor yang sangat fisik, berlebihan, dan kadang brutal, tapi pasti mengotok barut. Karakter bisa meledak, jatuh dari langit, dan dihantam palu raksasa, lalu sedetik kemudian kembali utuh. Siap untuk gag berikutnya. Inilah yang disebut sebagai kebebasan tak terbatas dari kartun.
Jadi, apa warisan berharga yang ditinggalkan masa keemasan dan karakter-karakter legendaris itu? Pertama, mereka meletakkan standar animasi komedi, ritme tinggi, dan desain karakter mereka masih dipelajari dan dipakai sampai sekarang. Kedua, mereka adalah pelopor teknologi. Transisi dari hitam putih ke warna, dari bisu ke bersuara, semua terjadi di era ini, membentuk cara kita menonton hiburan visual modern. Dan yang paling penting, mereka memberikan kita pelarian yang murni. Dalam dunia yang makin rumit, kartun klasik ini menawarkan humor yang sederhana, apa adanya, dan tak lekat oleh waktu. Jadi, manakah kartun favorit kalian? Tim Looney Tunes yang gila atau tim Felix the Cat yang cerdik? Sampai jumpa di perjalanan nostalgia selanjutnya.